Kalau kita ini lagi ngerasa berat banget ujian, banyak ujian, lebih baik ya kita tuh deketin Allah ya. Kita ngobrol sama Allah. Kita memohon ampun sama Allah ya. Kita berusaha untuk curhat pada Allah. Kita ngadu sama Allah. Intinya kita tuh harus deketin Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Karena Allah lah yang memberikan kita ujian, maka Allah juga yang akan menyelesaikan ujian itu. Masalah itu datangnya dari Allah, maka kita kembalikan pada Allah. Karena Allah yang ngasih masalah, Allah yang ngasih ujian, kita kembalikan pada Allah. Allah tuh yang pasti ngasih yang terbaik buat kita ya. Makanya kita harus memohon ampun sama Allah, kita bertobat pada Allah, kita ngomong sama Allah ya. Terus kita kalau lagi ada banyak masalah tuh kita deketin Allah, kita curhat sama Allah, kita ngobrol sama Allah, apapun masalah kita ngomong sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat. Ya, banyak sekali kisah nyata keajaiban sholawat, testimoni sholawat, kisah nyata kedahsyatan sholawat ya. Sholawat ini banyak sekali manfaatnya, dan yang berkirim testimoni keajaiban sholawat itu banyak yang merasakan faedah dari istiqomah baca sholawat. Siapapun yang membaca sholawat, yang mendawamkan sholawat setiap hari, keber dengan sholawat, maka akhirnya Allah akan kasih beliau tuh keajaiban sholawat. Sehingga banyak sekali teman-teman kita yang mengamalkan sholawat dan berhasil mendapatkan keajaiban sholawat, sehingga beliau yang mengamalkan sholawat itu bisa berkirim testimoni keajaiban sholawat ya. Karena beliau itu nggak pernah putus asa dari rahmatnya Allah ya teman-teman. Nah, benar banget ya, yang namanya kalau kita tuh lagi butuh pertolongan Allah ya, maka kita tuh minta solusi sama Allah. Masalah itu datangnya dari Allah ya, kita kembalikan pada Allah ya teman-teman. Kalau lagi banyak masalah, kita deketin Allah, kita ngomong sama Allah, kita ngobrol sama Allah. Apapun masalahnya ya, apa saja masalah itu, apapun hajat itu, kita perbanyak baca sholawat, minta ampun sama Allah ya, dengan cara perbanyak baca sholawat, baik itu sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat fatih, atau sholawat apapun itu ya. Yang penting kita perbanyak baca sholawat, karena sholawat itu mendatangkan rahmatnya Allah ya teman-teman. Kalau kita lagi diuji sama Allah, artinya kita tuh disuruh cepat-cepat ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah memberikan kita ujian itu supaya kita tuh lebih dekat sama Allah ya, supaya kita tuh lebih baik dan segera untuk bertobat pada Allah. Kita tuh ambil wudhu secepatnya ya, dan kita menghadap pada Allah dengan cara sholat ya, dengan cara perbanyak baca sholawat, mohon ampun sama Allah dengan cara istighfar. Dan yang pertama itu kita harus yakin pada Allah. Kita harus punya ilmu yakin. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kita sebaiknya perbaiki sholat ya. Sholat kita perbaiki dulu, terus perbanyak baca sholawat ya. Nah, kalau kita udah perbaiki sholat ya, seperti sholat tepat waktu ya, sebelum adzan dikumandangkan itu kita sudah ada di tempat sholat ya. Nah, kalau kita sudah berusaha perbaiki sholat ya, perbanyak baca sholawat, istighfar ya, perbanyak baca Al-Quran ya. Kalau kita baca sholawat 1 kali, Allah tuh membalas sholawat kita 10 kali ya. Maka sebaiknya kita tuh perbanyak baca sholawat, karena sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebaiknya kita tuh kalau lagi istirahat atau daripada bengong, sebaiknya kita tuh perbanyak baca sholawat ya. Sholawat dan sholawat. Kita istiqomah sholawat ya. Kita selalu sholawat. Kita gebar dengan sholawat ya. Sholawat itu setiap hari kita jangan berhenti untuk bersalawat. Kalau kita bersalawat 1 kali pada Rasulullah, Allah tuh membaca berkali-kali lipat loh. Allah tuh bersalawat juga pada kita. Kalau kita setiap hari bersalawat pada Rasulullah, kita tuh tiada henti bersalawat pada Rasulullah. Setiap hari kita tuh bersalawat, kita tuh
betapa kita tuh nggak tahu ya betapa pentingnya selawat ya. Kalau kita pengen masalahnya berhasil, kita pengen masalah itu beres ya, kita serahin sama Allah, kita perbanyak baca selawat, banyak-banyak baca selawat ya, selawat, selawat dan selawat. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Bu Amel di Singapura. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Ibu Amel bekerja di Singapura sebagai TKW. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berkah sholawat urusan beres, berkah sholawat semua masalah tuh jadi cepat selesai. Yang penting kita tuh berbanyak baca sholawat. Nah, karena saya tuh ngadu sama Allah, berusaha untuk ngobrol sama Allah, karena aku ngerasa ujian tuh bertubi-tubi, sehingga saya tuh berusaha untuk ngadu sama Allah dengan cara banyak-banyak baca sholawat, ngobrol sama Allah dengan cara berbanyak baca sholawat. Mungkin Allah tuh menguji saya dengan seperti ini Mbak Vina ya. Nah, karena saya tuh merasa masalah itu datangnya dari Allah, ya aku bertobat pada Allah. Saya kembalikan masalah itu pada Allah. Intinya Allah itu maha besar, sedangkan masalah itu lebih kecil daripada Allah. Karena masalah itu yang memberikan adalah Allah. Maka saya tuh berusaha untuk mengutamakan Allah ya. Saya tuh berusaha untuk Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Karena apapun yang kita jalani adalah datangnya dari Allah ya, kita utamakan Allah, melibatkan Allah, selalu Allah. Yang paling utama adalah Allah. Karena saya dengar ceramah dari Ustaz Yusuf Mansur ya, kalau kita tuh pengen sesuatu, kita libatkan Allah, kita yakin sama Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Dan perbanyak baca sholawat, dan sebaiknya baca surat Al-Waqiah setelah salat subuh dan setelah salat asar. Nah, setelah saya amalkan dari amalannya Ustaz Yusuf Mansur, karena saya dengerin ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, yakni kita harus yakin ya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kemudian kita perbanyak baca sholawat dan juga baca surat Al-Waqiah setelah salat subuh dan setelah salat asar. Saya membaca sholawat itu Mbak adalah sholawat Jibril yang saya baca Mbak Vina. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kelihatannya sholawat Jibril itu sholawat yang pendek, cuma sallallahu alaihi Muhammad. Namun bacaan sholawat itu, kalau kita baca sholawat 1 kali, katanya Ustaz Yusuf Mansur, maka Allah akan membalas sholawat kita 10 kali lipat. Dan alhamdulillah, setelah saya mengamalkan amalan dari Ustaz Yusuf Mansur, yakni kita yakin pada Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kemudian kita perbanyak baca sholawat, meskipun cuma sholawat Jibril ya, dan juga baca surat Al-Waqiah. Nah, saya baca surat Al-Waqiah itu di pagi hari setelah salat subuh dan setelah salat asar, yang bacaannya seperti ini Mbak Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an mumbatha. Itu dan Mbak Vina, dan seterusnya. Nah, setelah saya dengerin ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, saya harus yakin sama Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Harus melibatkan Allah, mengutamakan Allah, dan juga perbanyak baca sholawat. Saya baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad itu ya, setiap harinya baca sholawat. Saya nggak ngitung Mbak Vina, entah saya baca sholawat Jibril 5.000 kali atau baca sholawat Jibril 10.000 kali. Pokoknya saya kerja di Singapura itu saya baca sholawat. Dan juga setelah sholat subuh saya itu membaca surat Al-Waqiah. Setelah surat asar saya juga baca surat Al-Waqiah. Atas izin Allah, di hari Imlek kemarin tanggal 29 Januari, saya mendapatkan angpau dari majikan saya sebesar $700. Alhamdulillah Mbak Vina, saya dapat rezeki dari Allah $700. Rezeki minallah $700 perantaraan majikan saya. Alhamdulillah, ternyata kalau kita mengutamakan Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Dan baca surat Al-Waqiah, perjalanan saya baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad dan surat Al-Waqiah setelah salat subuh dan setelah salat asar, karena saya dapat ilmu dari Ustaz Yusuf Mansur, dengerin ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, dan nonton Instagramnya Ustaz Yusuf Mansur. Alhamdulillah, atas izin Allah, aku mendapatkan keajaiban sholawat dan surat Al-Waqiah.
Cukup segini saja Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad, dan surat Al-Waqiah. Atas izin Allah, kalau kita melibatkan Allah, Allah dulu dan Allah lagi dan Allah terus, semuanya pasti beres. Semoga amal ibadah Mbak Vina diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Amel atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman, beliau tuh dari Singapura, beliau bekerja di Singapura dan beliau tuh dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Beliau tuh dapat ilmu dari Ustadz Yusuf Mansur, mendapatkan ijazah dari Ustadz Yusuf Mansur yakni baca sholawat. Yang beliau baca adalah sholat Jibril dan membaca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Subhanallah, karena beliau itu rajin baca sholawat ya, kepada sholawat, istiqomah sholawat, dan selalu mengutamakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Subhanallah, ternyata kalau kita melibatkan Allah ya, dan kalau kita selalu mendahulukan Allah, Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, dan kita berselawat pada Rasulullah, maka apapun semua masalah itu jadi kelar ya. Kalau kita minta masalah itu dibalasi sama Allah, maka Allah akan selesaikan ya teman-teman. Kemudian kita perbanyak baca sholawat ya, seperti Bu Ahmad itu tadi, perbanyak baca sholawat ya, dahulukan Allah, Allah lagi, Allah dulu dan Allah terus. Kita deketin Allah ya, kita ngomong sama Allah, minta ampun sama Allah, berdoa sama Allah ya, kita taat sama Allah ya, beristighfar pada Allah, berselawat pada Rasulullah. Nah, dengan cara sholat tepat waktu, beribadah pada Allah sebaik mungkin, maka kita minta sama Allah agar Allah tuh menyelesaikan semua permasalahan kita ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah ngobrol sama Allah, kita usahakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, maka Allah pasti akan menolong kita ya. Allah pasti akan urusi segala urusan kita. Yang penting kita tuh deketin Allah ya, bertobat pada Allah, mohon ampun sama Allah ya. Kita utamakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Insya Allah semua masalah itu akan Allah kelarin. Apapun masalahnya, kita ngadu sama Allah ya. Kita bermuhasabah diri pada Allah ya. Kita tuh sebaiknya tuh mohon ampun karena kita menyadari kalau kita tuh banyak dosa ya teman-teman. Maka dari itu kita libatin Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, seperti di ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur tersebut ya. Nah, kalau kita sudah perbaiki sholat kita, perbanyak baca sholawat, baca Al-Quran, baca Al-Waqiah ya, beristighfar, dan entah sholawat apa yang dibaca, entah sholawat Jibril, sholawat Munjiyat, sholawat Nariyah, atau sholawat Fatihah, atau sholawat apapun, kalau kita libatin Allah, Allah dulu dan Allah lagi setelah Allah terus, maka semua Allah yang kelarin, Allah yang beresin, Allah yang menolong kita. Karena Allah itu lebih besar daripada masalah kita ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi dari Bu Amel di Singapura yang mendapatkan rezeki tanggal 29 Januari kemarin, angpau $700 dari majikannya, bisa menginspirasi kita semua yang termotivasi dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.